Apa yang terjadi kalau orang tidak fleksibel? Bayangkan ya, kalau Anda menjadi seorang driver dan kemudian depan Anda ada orang yang mengambil jalur Anda, dan Anda katakan, tidak, ini jalur saya tidak akan merubah sama sekali, saya akan tetap lurus. Dan itu akan menyebabkan terjadi tabrakan. Juga kalau seorang pilot misalnya mengatakan, saya harus segera mendarat, pokoknya tidak, saya tidak mau tahu, ini jadwal saya harus mendarat atau mau berangkat. Tidak, ini jadwal saya akan berangkat, saya tidak perlu dengan antrian, saya akan terbang. Sementara dari sana sudah ada pesawat mau landing, terus Anda mau terbang, tabrakan dong. Seringkali terjadi bahwa sikap yang tidak fleksibel bisa menyebabkan kehancuran yang parah. Dan itu dilambangkan oleh Yesus dengan perumpamaan anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong kulit yang tua. Why kantong kulit yang tua? Karena kantong kulit yang tua sudah nggak fleksibel, minyak-minyaknya sudah kurang. Sehingga kalau misalnya terjadi proses fermentasi pada anggur dan muncul gas, kantong kulit yang tidak fleksibel lagi bisa pecah. Dan ketika pecah, anggurnya tak hambur-hambur, tumpah ruah. Dan itulah yang dilambangkan dengan manusia, dengan pola pikir yang begitu kaku, dengan pemahaman yang begitu kaku. Dan banyak orang seperti itu, juga banyak orang Katolik yang sangat konservatif, tidak mau tahu dengan perubahan yang baru. Mereka masih berpikir dengan cara pikir yang begitu kaku dan mengatakan hal-hal yang boleh dikatakan kenangan di masa lalu yang sama sekali sebenarnya tidak membantu mereka bertumbuh menjadi orang beriman yang lebih baik. So, Yesus menghendaki kita belajar menjadi fleksibel. Anda bayangkan, kalau ada misalnya sebuah batangan, misalnya sebuah batangan yang Anda bengkokkan, kalau dia tidak cukup fleksibel akan terjadi patah, keras. Dan semoga Anda tidak menjadi orang yang patah karena terlalu kaku. Anda harus fleksibel. Misalnya, ketika Anda merencanakan sesuatu pada saat ini, mungkin Anda tidak bisa mencapai dalam target yang Anda inginkan. Be fleksibel. Karena memang dalam banyak hal kita tidak bisa menentukan apa saat ini yang terjadi. Seringkali kita bisa membiarkan everything laufen lassen, kata orang Jerman. Biarkan dia mengalir dan kita ikut mengalir bersamanya. Karena ketika kita mencoba untuk melawan arah, kita mencoba menabrak semuanya, kita yang akan hancur. Kita akan menderita, kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan frustrasi. Dan apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Kita ingin bahagia. Jadi meskipun dalam situasi di mana tidak semua bisa kita kendalikan, kita belajar untuk beradaptasi. The power of flexibility membuat kita sebenarnya lebih terbuka. Dan dengan lebih terbuka, kita bisa belajar banyak hal dan berkembang menjadi lebih positif. Dan itu yang paling penting. Ketika kita mematikan fleksibilitas kita, kita stuck. Kita tidak punya kemampuan lagi untuk bertumbuh dan berkembang. Persis dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang sudah stuck. Mereka tidak lagi fleksibel, dan karena itu mereka tidak bisa percaya pada Yesus. Semoga juga dalam hidup beriman kita tidak menjadi kaku. Pernah saya ingat satu kali ketika saya ikut kuliah di Jerman dengan profesor pembimbing saya. Dia menjelaskan perubahan dalam gereja Katolik yang dulunya begitu kaku menjadi fleksibel, juga menerima hal perubahan dalam musik. Dulu dalam gereja hanya digunakan musik organ. Itu yang khas di dalam gereja. Ada organ pipa yang luar biasa, kedengarannya sangat merdu. Dan kemudian gereja Protestan mengambil alih musik-musik modern seperti trompet dan lain-lainnya. Dan kemudian muncul perdebatan apakah itu khas dalam gereja ini atau khas dalam gereja itu. Padahal itu merupakan ungkapan rasa seni manusia. Dan gereja Katolik kemudian membuka diri dan bisa mulai menggunakan alat-alat musik yang lain. Juga bayangkan dulu misa dirayakan dalam bahasa, bukan bahasa Mandarin, dalam bahasa Latin. Dan banyak orang tidak mengerti. Itu seperti bahasa planet bagi mereka. Tapi itu yang terjadi. Orang hanya ikut misa, hanya nonton misa dan berdoa rosario sendiri. Itu zaman dulu. Nanti pastor konsekrasi, baru kemudian mereka berhenti dan kemudian lanjut lagi doa rosario. Ya, demikian dulu. Tapi gereja mau membaharui diri. Gereja fleksibel melihat kita bisa merayakan iman kita dalam bahasa setempat. Kenapa tidak? Kitab suci bisa terjemahkan dalam bahasa setempat. Kenapa tidak? Supaya orang lebih memahami sabda Allah. Itu lebih luar biasa. Dan inilah kekuatan fleksibilitas. Karena itulah iman akan Yesus tersebar kemana-mana. Orang bisa menerima Yesus Kristus. Anda bisa bayangkan kalau dahulu semua aturan begitu ketat, orang tidak bisa menerima Yesus karena batasan budaya. Kita tidak akan mengenal Yesus Kristus dan tidak akan menjadi Katolik. Maka the power of
flexibility sesungguhnya mengajak kita untuk terbuka, terus berkembang, maju, dan jangan biarkan Anda stuck, sedih, kecewa, dan frustrasi karena tidak fleksibel. Termasuk anak Semakara, dalam situasi kayak begini Anda harus fleksibel. Mau belajar apa? Fleksibel. Mau kuliah di mana? Fleksibel. Jangan kaku, kamu akan frustrasi. Terbukalah. Demikian juga para rekan guru, belajarlah untuk terbuka, belajar untuk mengembangkan diri Anda dengan teknologi yang baru ini. Belajar untuk mengembangkan cara mengajar Anda, berikan poin-poin yang penting dalam waktu yang singkat supaya anak kita bisa belajar dengan baik, dan pada waktunya ketika pandemi berakhir kita bisa melangkah cepat. Kenapa? Karena kita sudah mengantisipasi dengan baik pula. Bapa dalam surga, jadikan kami kantong kulit yang baru yang terus bisa berkembang karena punya daya fleksibilitas. Berikan kepada kami cara berpikir yang terbuka, hati kami yang terbuka luas dan lebar. Jangan biarkan kami memperjuangkan kesombongan kami dan ketertutupan kami, melainkan jadikan kami pribadi-pribadi yang terus mau belajar dan berkembang dengan baik. Dan dengan demikian kami dapat memberkati banyak orang. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini saya akan misa di katedral. Jika Anda ingin menitip intensi misa untuk didoakan, silakan WA japri pribadi kepada saya akan mendoakan Anda. Jika Anda ingin nama Anda tidak disebutkan, no problem, saya akan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua.